Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh anak-anak ibu yang berada di rumah. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, untuk tema kita pagi ini kita ambil tema yang baru sesuai dengan materi kita. Tema kita adalah dampak hidup berpengharapan. Dampak hidup berpengharapan. Sebelum kita masuk kepada subtema yang akan kita bahas pagi ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia serta berkat-Mu yang melimpah bagi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah pembelajaran kami, memberikan kami hikmat yang daripada Allah, sehingga kami mampu memahami setiap pembelajaran kami untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, untuk subtema kita adalah pagi ini adalah manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Nah, untuk subtema kita yang akan kita bahas pagi ini adalah manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Nah, sebelum kita memasuki bahasan satu demi satu, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pagi ini. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama adalah mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang keempat, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memiliki tokoh tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu tujuan pembelajaran ini. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 14-17 dikatakan, iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Untuk itu, selaku ciptaan Allah, manusia harus senantiasa menunjukkan rasa terima kasihnya untuk semua kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah dengan 3 cara. Yang pertama, percaya pada janji Allah bagi umatnya. Apa maksud dari percaya pada janji Allah dan umatnya? Apa maksudnya itu di situ? Percaya pada janji Allah bagi umatnya. Nah, percaya pada janji Allah, orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Maksud dari percaya pada janji Allah bagi umatnya adalah percaya bahwa orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah. Apa itu janji Allah tadi? Untuk menyelamatkan manusia di dalam atau melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Orang Kristen membangun imannya
Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Memiliki kerinduan. Nah, sekalipun kita berulang-ulang selalu melakukan dosa, namun apa? Namun Allah selalu setia. Allah selalu mencari dan menemukan kembali manusia berdosa itu untuk menyelamatkannya. Meskipun kita manusia sering meninggalkan Allah, sering berkhianat kepada Allah, namun Allah kita tetap menjadi Allah yang setia. Tetap menjadi Allah yang setia, yang selalu mencari, menemukan kembali kita saat kita tersesat di dalam dosa, kemudian menyelamatkan kita. Nah, itulah baiknya Allah bagi kita. Nah, pemahaman itu yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu kepada janji Allah. Kemudian kita lihat cara yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya pada kedaulatan Allah. Apa maksudnya di situ? Taat. Taat. Allah hanya meminta kita untuk taat. Allah hanya meminta kita untuk percaya. Taat. Melaksanakan semua yang telah diperintahkan Allah melalui firman-Nya. Menyerahkan hidup sepenuhnya pada kedaulatan Allah. Jangan pernah ragukan kemahakuasaan Allah. Jangan katakan kita percaya kepada Allah, namun kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita katakan kita percaya kepada Allah, namun saat masalah datang, kita tidak datang berdoa kepada Allah. Yang Allah inginkan dari kita adalah taat pada kehendak-Nya. Taat pada kehendak Allah. Jangan pernah meragukan kedaulatan Allah. Paham sampai di sana? Oke. Nah, kita akan masuk tujuan pembelajaran yang kedua. Apa itu tujuan pembelajaran yang kedua? Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Bagaimana caranya kita menunjukkan atau menerapkan iman kita? Ibu menyimpulkan dua cara di sini. Yang pertama, bertindak dan bereaksi terhadap segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Ini termasuk saat kita menghadapi berbagai masalah, kekhawatiran, dan kegelisahan seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Silakan kamu buka sendiri Alkitab kamu, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Silahkan buka Alkitab kamu di rumah. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi di sini Allah meminta kita untuk tidak khawatir. Karena apa?
Karena tidak khawatir adalah salah satu cara agar dapat menerapkan iman percaya kita kepada Allah. Apa maksudnya bertindak dan bereaksi terhadap segala sesuatu sesuai firman Tuhan? Baik dalam masalah, baik dalam kekhawatiran, baik dalam kegelisahan. Artinya di sini memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan, harus sesuai, harus tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, ketika kamu ketika kamu dimarahi oleh gurumu, kemudian karena rasa kesalmu kamu bertindak semaumu, kamu tidak masuk untuk jam pelajaran gurumu tersebut. Nah, ini dinamakan bertindak dengan keinginan sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Di sekolah berapa kali Ibu sampaikan, orang tuamu adalah gurumu. Ketika gurumu bereaksi menasehati kamu, itu tandanya gurumu itu sayang kepadamu. Jangan kamu kesal, jangan kamu dendam kepada gurumu, jangan kamu marah, tidak boleh ya nak ya. Atau ketika kita gelisah, karena apa? Karena mungkin kita takut, punten berapa lah nanti saya nilai ulangan harian ya, punten berapa lah ya, dapat nggak punten 100, atau masih dapatnya saya juara 1, 2, 3, kalau enggak gimana lah nanti, marah lah orang tua aku. Kita menyimpulkan sendiri, kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Sementara dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, karena Allah yang bertindak. Paham? Nah, cara yang kedua untuk menerapkan iman kita adalah dengan hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menyerahkan hidupnya pada kedaulatan Tuhan, serta tidak iri kepada mereka yang melakukan kejahatan. Mengapa? Karena kejahatan membawa kepada kebinasaan. Artinya di sini apa? Jangan pernah melangkah, jangan pernah bertindak melanggar perintah Tuhan dalam firman-Nya. Jangan pernah takut kepada seseorang karena seseorang mengancam kamu. Karena apa? Karena takutlah hanya kepada Tuhan. Allah yang lebih berkuasa atas seluruh kehidupan kita manusia. Nah, ditambahkan juga di sini tidak iri kepada mereka yang melakukan kejahatan. Nah, ketika kamu sudah bersusah payah untuk belajar, sementara temanmu yang tidak belajar menyontek ketika ujian, kamu iri. Jangan iri, nak. Karena upah dosa ialah maut. Menyontek adalah dosa. Allah perhitungkan itu kepada temanmu yang menyontek. Berbeda itu. Berbeda itu upah yang kamu dapatkan dengan belajar keras, belajar sungguh-sungguh, dengan upah yang didapatkan oleh temanmu yang tidak belajar sama sekali. Allah yang memperhitungkan itu semua bagi kita. Jadi jangan pernah iri kepada mereka yang melakukan kejahatan, karena kejahatan membawa kepada kebinasaan. Nah, setelah kita memahami, mendalami tujuan pembelajaran yang kedua,
kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang ketiga. Apa itu? Menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Nah, sebagaimana kita ketahui, iman merupakan kenyataan dasar yang di atasnya orang membangun pengharapannya. Ketika seseorang beriman kepada Tuhan, maka dia menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan bahwa pada penghakiman terakhir Allah akan menyediakan tempat baginya di sorga. Itulah janji Tuhan kepada kita manusia percaya. Sehingga apa? Sehingga kita beriman bahwa suatu saat kita akan masuk sorga. Itulah pengharapan kita yang kita imani atau yang kita percaya. Apabila ada iman yang sungguh, artinya sungguh benar-benar, tidak mendua hati, memang benar-benar percaya kepada Allah, maka kita akan memiliki pengharapan yang benar. Tidak ada orang yang beriman memiliki ketika seseorang beriman dengan sungguh-sungguh, maka pengharapannya adalah mengharapkan orang lain celaka. Tidak ada itu, nak. Karena apa? Karena iman yang sungguh akan melahirkan pengharapan yang benar. Mana ada orang beriman kepada Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Makanya dikatakan doa adalah napas hidup orang Kristen. Nah, ketika kita memiliki iman yang sungguh, maka itulah yang akan melindungi pikiran kita. Iman yang sungguh akan melindungi pikiran kita. Maksudnya apa di situ? Melindungi. Maksudnya apa di situ? Artinya ketika kita beriman, kita tidak akan bercabang-cabang pikiran kita. Kita tidak akan meragukan kemahakuasaan Allah kepada kita. Kita tidak akan meragukan pertolongan Allah kepada kita. Kita akan memiliki satu iman, yaitu percaya kepada Allah. Allah satu-satunya penolong bagi kita. Nah, yang kedua, pengharapan adalah suatu sikap yang dengan tenang menantikan suatu hal yang baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Artinya di sini pengharapan ditunjukkan dengan sikap tanpa takut, sikap tanpa gelisah, sikap tenang, menanti harapan yang baik, menunggu hal baik yang akan terjadi. Artinya yang belum terjadi, kita imani bahwa itu akan pasti terjadi. Karena apa? Karena itu semua sudah didasarkan kepada janji-janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati olehnya. Doa kita akan selalu dijawab iya dan amin. Artinya di situ apa? Segala sesuatu yang kita mohonkan di dalam doa, maka Allah akan menjawabnya indah pada waktunya, seturut dengan kehendaknya, pas dengan waktunya. Mungkin kita berharap, Tuhan berikan aku besok, pokoknya aku mau tas baru. Padahal kau masih punya tas yang bagus, masih bisa terpakai. Tuhan tidak akan mengabulkan permohonanmu. Tuhan, pokoknya aku besok harus dapat nilai A. Kalau enggak, aku enggak mau lagi sekolah. Macam mana Tuhan berikan kita nilai A kalau kita tidak belajar? Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Belajar sambil
doa. Tidak hanya belajar, capek belajar tapi tidak berdoa. Harus berbarengan. Nah, begitu juga dengan iman dan pengharapan itu berbarengan. Seiring itu, tidak dapat terpisahkan. Nah, yang ketiga kita masuk dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 disebutkan hubungan antara iman dan pengharapan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan pengharapan adalah suatu harapan yang akan dituju di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Apa maksudnya itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita beriman. Kita membutuhkan penolong dan penolong itu hadir. Sehingga apa? Sehingga tidak kita yang disalibkan, tetapi penolong kita itu, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kita imani. Itu terjadi, kita beriman di dalam kitab Perjanjian Lama, dan iman itu digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus yang akan dikorbankan menjadi orang yang disalibkan, menggantikan kita. Harapan kita itu terwujud di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan Allah kita di sorga pada saat kedatangannya yang kedua kali. Paham sampai di sana? Oke, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keempat. Ini kita akan masuk kepada tokoh-tokoh Alkitab. Menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memiliki tokoh tersebut. Yang pertama kita akan lihat kisah Daniel dan kawan-kawannya. Ini di dalam kitab Daniel, mulai dari Daniel pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Ada 4 tokoh dalam kitab Daniel yang memiliki iman dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisahnya terjadi saat Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah patung emas, namun mereka tidak mau. Mengapa? Kembali tadi, karena mereka adalah tokoh yang memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Nah, saat mereka menghadapi hukuman mati, iman mereka tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Sehingga apa? Upah dari kesetiaan dan ketaatan mereka mempertahankan iman dan pengharapannya kepada Allah, maka Allah pun meluputkan mereka dari kematian. Tidak mati mereka saat mereka akan dihukum mati. Si Daniel dihukum mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Dicabik-cabik enggak dia sama singa? Tidak. Karena apa? Karena Allah di situ yang menolong dia. Sehingga apa? Sehingga mulut singa dikatupkan, ditutup, tidak bisa menyentuh Daniel. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego juga demikian. Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Sedikit pun badan mereka tidak tersentuh. Bahkan pakaian mereka sedikit pun tidak tersentuh. Karena apa? Karena upah dari iman dan pengharapan mereka kepada Allah. Maka Allah datang menolong mereka. Tak jadi mati mereka. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada tokoh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita mengetahui bahwa Abraham memiliki anak, yaitu Ishak. Hanya itu anaknya. Memang ada anaknya,
Ismail dari gundiknya atau budaknya si Hagar. Namun Ismail dan Hagar telah pergi. Sehingga hanya si Ishaklah putranya. Namun ketika Allah ingin membuktikan apakah Abraham benar-benar setia kepadanya, Allah meminta Abraham mengorbankan putranya sebagai korban bakaran kepada Allah. Abraham tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah. Dia dengan rela, dia dengan ikhlas mengorbankan Ishak putranya yang tunggal. Bagaimana dengan Ishak? Ishak tidak takut, tidak gentar sama sekali. Karena apa? Karena Ishak sudah dididik dari kecil oleh Abraham untuk beriman dan berpengharapan kepada Allah. Ishak percaya bahwa keputusan mengorbankan dirinya untuk korban bakaran adalah keputusan yang terbaik daripada Allah untuk kebaikan Ishak dan kebaikan Abraham. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka berdua ikhlas, rela, maka Allah menggantikan korban bakaran itu dengan seekor domba. Tidak jadi Ishak dikorbankan. Itulah upah kesetiaan Abraham dan Ishak. Bagaimana dengan Yakub? Yakub pun demikian. Yakub disebut juga dengan nama Israel. Karena Yakublah yang terpilih. Yakub ini adalah anak dari si Ishak, berarti cucunya si Abraham. Sebagaimana Abraham dan Ishak adalah orang yang beriman dan berpengharapan kepada Allah, maka Ishak pun dididik di dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika berbagai kesulitan datang menghampiri Yakub karena merebut hak kesulungan si Esau abangnya, dia tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan Yakub menjadi bangsa yang besar, memiliki 12 anak dan keturunan yang banyak seperti Abraham. Sehingga apa? Ketika Yakub memilih untuk beriman dan berpengharapan kepada Allah, namanya diubah oleh Allah menjadi Israel. Dan setiap keturunan dari ke-12 anaknya disebut sebagai Bani Israel. Paham sampai di sana? Nah, apa alasan memilih tokoh tersebut? Seluruh tokoh ini dipilih karena mereka telah membuktikan iman dan pengharapannya kepada Allah dengan tetap setia beribadah kepadanya sekalipun nyawa mereka sebagai taruhan. Sehingga apa? Sehingga upah dari kesetiaan mereka, upah dari ketaatan mereka terbukti dengan pertolongan Allah yang nyata. Paham sampai di sana? Nah, kita akan menutup materi kita dengan kesimpulan. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan akan selalu mensyukuri setiap detik hidupnya dengan menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap sesuai dengan firman Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya pada kedaulatan Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Tentunya iman dan pengharapan memiliki hubungan yang sangat erat. Apabila ada iman yang sungguh, maka kita akan memiliki pengharapan yang benar. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan untuk kita, materi kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh anak-anak ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami telah mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dan kami memiliki pengertian yang baru bahwa kami sebagai manusia harus membuktikan iman dan percaya kami, iman dan pengharapan kami kepada Allah. Ini bisa kami pelajari dan kami teladani melalui tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan, terima kasih untuk materi hari ini. Biarlah setelah ini Tuhan, kami semakin memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Allah, sebagai yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua firman-Mu ini bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.